ini yang viral di TikTok itu ya. Nah, ini kan gue udah dapet nih nasinya. Cuman karena dia nggak bisa dine in, jadi gue bingung nih sekarang mau makannya di mana. Pasti bakso ya, bakso ikan kayaknya ya. Terus ada ayamnya, ada telurnya juga. Telur sama bakso ikan. Ini potongan ayamnya mereka ngasihnya gede-gede. Halo Sobat Enjoy, welcome back to my channel. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel YouTube ini. Dan sekarang gue udah nyampe di stasiun Gang Sukiyong. Nah, gue hari ini mau mencari ada makanan apa aja di sekitar sini dan hal-hal menarik untuk gue cobain. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enjoy! Ini di depan SD Kramat 6 banyak banget makanan ya, jajanan. Cuman gue belum pengen nyoba. Udah lumayan jauh gue jalan dari stasiun, tapi belum ada ketertarikan untuk nyoba makanan yang gue lewatin. Kampung Kite Resto. Kayaknya enak ya. Bersih lagi, tempatnya gede. Ntar deh. Tuh kan, lagi-lagi gue lewatin. Ya udah deh, kita jalanin aja dulu, di depan ada apaan. Nah, ini ada gang gitu, coba kita masuk ke dalamnya, siapa tahu nemuin hidden gem. Walaupun gue nggak terlalu yakin sih, soalnya tadi di depan bapaknya udah ngira gue nyari kos-kosan gitu. Tapi kayaknya bener deh, kelihatannya ini dominan kosan dan kontrakan. Ya udah, daripada terlalu jauh, mending gue putar balik aja deh. Ini ada gang, ada harta karun nggak di dalam? Ada makanan nggak? Kok tulisannya Jepang? Nasi bungkus Jepang. Oh, ini yang viral di TikTok itu ya? Nasi bungkus Jepang mulai dari 15.000. Cobain ah. Gue tahu tempat ini karena pernah lewat di FYP TikTok gue. Menu utamanya ada ayam, ikan, dan sapi. Harganya mulai dari 15.000, tapi kalau yang 15.000 itu hanya pakai telur dan sosis. Gue suka deh konsepnya. Jadi nasi bungkus tapi ala Jepangan. Dan kelihatannya mereka juga baru buka sih di sini. Nah, ini kan gue udah dapet nih nasinya. Cuman karena dia nggak bisa dine in, jadi gue bingung nih sekarang mau makannya di mana. Kita cari tempat makannya dulu ya. Dia cuma bisa take away. Ini gue bakal makan di mana nasi bungkus kayak gini? Tadinya gue pikir mau makan di dekat stasiun aja, tapi kayaknya nggak memungkinkan deh. Akhirnya gue coba cari tempat untuk makan ke arah jalan raya utama. Nih, tembusnya di Gapura ini nih. Setelah pencarian panjang, akhirnya gue dapat juga tempat untuk makan di sekitar sini. Karena udah lapar banget, jadi langsung aja deh kita eksekusi nasi Jepangnya. Kita buka dulu. Ini bungkusnya kayak unik ya, Jepang-Jepang gitu. Nasi yamin keju pedas. Ini pakai apa sih, bakso ya, bakso ikan kayaknya ya. Terus ada ayamnya, ada telurnya juga.
Ini pakai seledri ya kayaknya. Ini sambelnya nasi yamin keju pedas, dapat telur, dapat ayam. Manis, oh pantesan manis karena yamin ya. Bawang kita pakein. Bakso ya. Enak. Bakso ikannya enak. Dapat telur sama bakso ikan. Nah, nasi yamin jadi dia rasanya ada manisnya gitu, seledri sama ada bawang bombaynya juga, ada daun bawangnya juga. Enak. Sekarang gue mau nyobain nasi ayam kari. Nah, ini. Wah, banyak banget ya porsinya ya. Jadi harganya itu start dari 15.000. Cuman tadi gue nanya menu yang best sellernya apa mas. Terus mereka bilang nasi ayam kari. Oke, gue cobain. Ini ya. Ini potongan ayamnya mereka ngasihnya gede-gede. Terus kita pakai telurnya. Bakso ikan ya. Ayamnya pun empuk, terus dia ada crispy-nya gitu dari kulitnya. Nah, gue udah selesai makannya. Gue mau cerita mengenai pengalaman gue makan nasi rames di Jepangan. Jadi, yang tadi kan gue pesen nasi yamin keju pedas. Nah, kalau nasi yamin keju pedas ini, dia rasanya lebih ke manis, cuman agak sedikit aneh makan nasi pakai keju. Dan untuk toppingnya sih yang kayak bakso ikan, terus dia pakai seledri, bawang daun, terus ada juga bawang bombay, itu tuh enak banget gitu. Yes! Terus yang satu lagi ayam kari, kuah karinya ini beda dengan kari-kari yang biasa gue makan. Dia ada rasa asamnya sedikit gitu, tapi dia kental, dia legit gitu, enak deh. Nah, untuk harganya sendiri dia kisaran 20 ribuan, 25 ribuan gitu. Nah, untuk ayam-ayamnya itu dia digorengnya garing, gue suka. Terus dalamnya dia lembut, jadi begitu dimakan nggak bikin gigi sakit gitu. Keseluruhan sih enak sih, gue suka. Terus konsepnya juga unik ya, kayak nasi rames gitu, nasi rames naik level. Nah, segitu dulu video dari gue kulineran di Stasiun Gangstiong. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah!